Setelah kejadian itu bikin lagi lah selamatan, sampai waktu itu ada prosesi motong kambing. Motong kambing? Iya. Pada ngintip-ngintip sih ya itu disembelih di situ bang. Disembelih di tempat itu? Iya. Jadi di situ digali bang. Buat darahnya itu ya? Iya. Buat darahnya dikucilin situ. Terus habis itu ditutup lagi, terus disemen lagi. Pas saya lagi, kan saya di depan nih. Nah pas lagi saya ngasih tanda, saya duduk lagi balik nulis. Gini, awalnya saya ngeliat ke atas sekali. Saya balik lagi kan ngeliat, loh kok di atas palet yang di produk yang belum terproduksi, itu ada cewek duduk di atas bang. Makin lama, laku itu ngikutin ya. Maksudnya dia duduk di situ ya, mesin itu jalan ya kan, paletnya jalan, ya dia duduk aja gitu, dia nggak kemana-mana. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah bekerja di salah satu pabrik obat angker yang ada di Bekasi. Jadi kalau kita ngomongin Bekasi nih dan ngomongin pabrik, itu banyak banget pabrik, ratusan bahkan mungkin ribuan pabrik yang ada di Bekasi. Dan itu salah satunya ada pabrik obat di sana yang memang angker. Dan yang pernah bekerja di sana bakal cerita nih, gimana keangkeran dari pabrik itu. Oke, tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Tito. Halo Bang. Iya. Thank you Bang ya, Iya. udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Ini tahun berapa kejadiannya? 2011. 2011. Iya kan 2012. Ini pabrik obat-obatan nih. Iya. Kita nyebutnya pabrik obat ya. Iya, iya. Pabrik obatnya ini produksinya macam-macam ya? Ya kayak multivitamin, vitamin, terus herbal juga ada di situ bang. Oke, Abang di sana sebagai Sebagai quality control. QC. Iya. Oke, kalau di kantor-kantoran tuh QA. Nah, Iya, kalau di pabrik betul. QC. Nah, itu tugasnya buat yang kontrol quality dari produk-produk yang diproduksi ya. Iya. Oke. Dan ini shift ya, shifting ya. Iya, shifting. Dan shifting ini maksudnya kejadian-kejadian horor yang Bang Tito alami di sana itu random aja, shift 1 ada, shift 2 ada, shift 3 ada, atau hanya shift 3 aja pas malam? Biasanya sih shift 2, shift 3 sih bang. Shift 2, shift 3? Iya. Berarti kalau udah malam? Kalau malam ya, kira-kira habis maghriban itu baru ada yang aneh-aneh mulai, janggal-janggal. Oke. Gitu. Dan katanya pernah ngelihat ada satu kejadian yang memang Abang saksiin katanya, rame-rame di sana nih sama Rame. teman-teman. Iya. Dan itu Betul. semua yang ngelihat katanya. Iya bang. Sampai ya lari semua, satu ketinggalan di situ karena emang dia nggak bisa gerak katanya bang, udah nge-freeze lah ibaratnya. Oke. Kaget gitu. Itu saking semuanya ngelihat ya, Iya. kaget ya, mungkin dia juga saking nggak tahu mau ngapain lagi. Iya. Kira oke. Ini ditahan dulu Bang, mungkin ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Tito, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian nih, sebelum nonton gue minta kalian like dulu videonya, jangan lupa. Dan langsung kita mulai nih Bang Tito ya. Siap. Jadi waktu pertama kali kerja di pabrik farmasi ya di daerah Bekasi ini, ada kejadian horornya sih di awal-awal sih nggak ada bang. Di awal-awal tuh masih yang kayak ya kerjaan normal aja, karena saya waktu itu kan masih satu shift, masih dikasih masuk pagi terus gitu kan. Nah terus pas udah mulai kena shift tuh bang, baru pas masuk 2 minggu baru
minggu ketiganya saya kena shift. Nah itu baru mulai yang shift 2, awalnya yang shift 2 dulu. Shift 2 nih jam berapa sampai jam Dari berapa? jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oke, shift 3-nya jam 11 sampai pagi berarti? Iya, sampai pagi gitu. Nah, di sana kan saya kerjanya sebagai QC. Quality control ya? Quality control, Bang. Nah, itu saya kan ngecekin produk-produk yang kita produksi di situ, Bang. Oh, Iya. jadi produk yang, ya QC ini tugasnya produk yang udah dibuat, di QC lagi sebelum masuk ke packing ya? Iya, ke Kayak gitu-gitu. bagian pemasaran juga nanti ya kan, ke gudang juga, sebelum ke gudang juga. Nah, itu udah mulai rasa-rasanya baru hari pertama shift 2 itu udah nggak enak, Bang. Jam berapa nih abang ngerasain nggak enak ya? Kira-kira ya abis maghriban, Bang. Kan kita istirahat tuh. Pas jam 6 kan kita rolling gantian kalau istirahat di situ, karena mesin kan jalan terus, Bang. Pas lagi istirahat gantian. Nah, dengan line-line yang lain kan di situ informasinya di situ, Bang. Jadi ada line 2, line 3, line 4. Yang lagi di project itu kan line 4. Nah, saya di line 2 sama line 3 yang udah berjalan, yang udah operasional. Nah, itu kita biasanya kalau istirahat gelombang 1 nih, saya sama yang line 3, line 4 gitu. Kita bertiga misalkan istirahat. Nah, itu habis istirahat gantian kan. Pas gantian itu otomatis akan ada yang sendiri nih, Bang. Gitu kan. Kayak saya waktu itu karena pengen belajar, lagi diajarin juga kan biar bisa untuk di area belakang ini kan area yang bisa dibilang penting lah daripada yang di depan katanya, kalau menurut senior kan kayak gitu. Jadi ya udah saya belajar di situ. Awalnya kayak ngelihat sepintasan doang, mungkin orang-orang produksi kali bolak-balik kata saya gitu kan. Karena kan emang sendiri saya di meja itu sendirian. Posisinya di belakang. Mejanya gede gitu, tapi kita ngeceknya ngambil sampel segala macem, dicek kita sendiri gitu kan. Setelah itu datang lagi nih yang seniornya nih, saya ke depan lagi dong ya kan, ke depan lagi. Nah itu pas di depan kira-kira jam berapa ya waktu itu ya, sekitar jam 10-an, Bang. Udah detik-detik saya mau pulang gitu kan. Terus ya ada yang kayak apa ya, kayak suara-suara cewek gitu-gitu kan. Saya pikir kan ini mah orang produksi juga banyak cewek di situ kan. Mungkin suara cewek kali, tapi kok suaranya lain ya dari arah sana gitu. Jadi line ini kan jalan, si produknya kan jalan tuh, Bang, ke belakang, ke depan, conveyor ya kan. Di depannya ada mesin packing, Bang. Oke. Nah terus ini saya di sini, ini kayak gini deh gitu mesin kan. Packing. Agak kesinian dikit, karena di situ kan ada palet nih buat dia nyusun. Kebayang. Nah terus saya deket palet sini, terus kok ada suara cewek kayak gitu awal-awal tuh, kayak orang manggil. Kata saya, apaan ya? Kok saya tengok-tengok lagi pada di sana kan, suaranya belakang gitu kan. Pas saya lihat ke belakang kan, di belakang ini jadi tumpukan kardus-kardus, Bang. Kardus yang emang nantinya bakal dimasukin ke mesin packing kan, buat dia ngebungkus. Terus berjalan kira-kira 2-3 hari, masuk sore masih biasa. Nah terus abis itu kembali ke shift 3, lanjut dong ya kan. Setelah tadi 2-3 hari itu berjalan normal, nggak ada masalah, saya cerita ke teman juga, biasa kata gitu kan. Nah, saya tanda tanya, saya anak baru kan, kok biasa, dia bilang gitu. Udah tuh saya biarin aja. Itu sering, Bang. Ini setiap jam-jam mau pulang jam 10-an ada aja kayak gitu. Terkadang ada yang ngelirik, kan kita kadang kan ekor mata kelihatan ya, pas lagi kita nempelin kok ada kayak ada orang ya, tapi kan bajunya beda. Kita kan seragamnya kayak produksi warnanya apa kan gitu, kita warnanya apa, ini kok lain. Oh beda, gitu. Beda sendiri. Bukan seragam PT. Iya, masa bajunya dressan gitu kan, kayak kok lain ya, tapi ngintip-ngintip doang. Udah pas shift 2 tuh masih berjalan kayak gitu. Shift 3-nya di minggu kemudian kan, minggu depannya shift 3 baru tuh. Itu yang awal mulanya saya entah ngantuk entah gimana gitu kan, saya sendiri di depan sama anak orang produksi mah kan sibuk dengan mesinnya kan. Produksinya rame nggak sih orang produksinya? Kalau yang di line 2 ini kebetulan rame. Rame ya? Rame, berapa Bang. orang waktu itu? Waktu itu operatornya ada 2 orang, terus di depan nih yang nyusun-nyusun itu ada 2 orang.
Terus belum lagi yang orang ini apa, forklift juga kan ada, berarti kan rame lah bisa dibilang. Tapi kan kalau udah makin malam kan makin sepi ini, istirahat gantian tak pada kemana. Iya. Nah kayak gitu kan suasananya. Pas saya lagi kan saya di depan nih, betul lagi pas jaga di depan untuk apa, ngasih tanda bahwa barang yang di palet ini udah selesai, akan di apa ya istilahnya, disimpan dulu lah. Sebelum dijual itu kan kita simpan dulu untuk mastiin bahwa ini layak jual apa enggak. Itu saya kasih tanda dari QC pas lah ibaratnya kayak gitu. Nah pas lagi saya ngasih tanda, saya duduk lagi balik nulis gini. Awalnya saya ngeliat ke atas sekali, saya balik lagi kan ngeliat, loh kok, saya mikir ya di saat itu logikanya, jadi di pabrik ini kan untuk di atasnya itu deck gitu bang, besi gitu. Ruangannya cukup luas, gede banget. Itu ada di atas palet yang di produk yang belum terproduksi, itu ada cewek duduk di atas bang. Oke. Posisinya ya duduk kayak begitu deh, kayak kalau kata anak-anak sini mah bincang-bincang lah gitu kan. Saya liatin kata saya, orang produksi kali, mikir saya ngantuk kan gitu ya. Udahlah, biarin. Makin lama, laku itu ngikutin ya. Maksudnya dia duduk di situ ya, mesin itu jalan ya kan, paletnya jalan. Ya dia duduk aja gitu, diem, nggak kemana-mana. Dia duduk aja di situ. Lah, saya mikir, udahlah. Ini lu kali ya pengantuk apa gimana, udahlah. Kebetulan datang tuh senior saya gantiin. Udah lu istirahat gitu kan. Saya istirahat, lah saya ngobrol sama yang lain sebelah kan, saya berdua sama anak produksi juga yang rollingan istirahatnya. Saya nanya lah sama mereka kayak gitu kan. Tadi, bro, sini dah. Kenapa sih lu bengong aja, kata dia. Lu kenapa sih bengong aja? Enggak, gue cuman mikir aja sama. Kok bisa ya ada cewek tadi duduk, saya bilang gitu. Banyak kali cewek duduk kan gitu, kata mereka. Kata saya, enggak, ini beda. Bajunya putih, saya gitu kan. Rambutnya panjang. Di sini kan nggak ada yang terurai rambutnya. Terus di mana duduknya, kata dia gitu. Kata anak-anak, itu di atas palet yang di atas. Wah, nggak mungkin. Itu palet kalau didudukin bisa roboh, kata dia. Karena itu kan posisi masih kosong, belum ada produknya. Saya sambil mikir di situ, jangan-jangan ada yang lain nih, janggal gitu kan. Tapi ya saya nggak berusaha yang pengen mencari tahu, karena saya pikir kan saya masih baru, ya udahlah biarin aja berjalan kayak gitu kan kerja. Beberapa waktu kemudian ya sekitar 1-2 bulan berjalan. Waktu itu saya yang jadi rame sih satu pabrik itu. Waktu itu kita lagi istirahat bang, shift 2. Jadi di dalam produksi ini kan produk kita ini kan punya macam-macam rasa nih bang. Contoh lah, misalkan kita ganti rasa dari yang awalnya rasanya misalkan melon jadi rasa jeruk bang. Nah kan kalau mau diganti gitu kan kita nggak bisa langsung tuang aja kan produknya, pasti kita bersihin dulu. Nah kalau di saat bersihin itu diproduksi butuh waktu kan berjam-jam, karena kan prosesnya ini ya panjang. Nah kita QC kan nggak ngapa-ngapain bang, mau ngapain yang di lapangan kan? Ya udahlah kita istirahat ke belakang. Gitu. Itu waktunya sekitar 6 jam kalau nggak salah, waktu 6-8 jam. Saya langsung lah istirahat. Awalnya kita mau ke depan mau makan, tapi ada salah satu senior bilang, udah di belakang aja, kita nongkrong, kata dia gitu kan. Nongkrong di mana? Udah ikut aja. Saya kan nggak tahu ya, ternyata pabrik itu lumayan gede juga kan. Ke belakang, udah aja. Ternyata ada tempat gudang juga ada tempat olahraga ada ternyata di situ, terus ada tempat pengolahan buat limbahnya juga ternyata di dalam itu. Nah terus nongkrong di sana aja katanya gitu, kata teman-teman kan. Ya udah ayo. Nah saya ikut aja, namanya masih baru kan. Ayo deh bang, ikut. Ngerujak enak nih gitu kan. Oh boleh. Nah pas baru bilang kayak gitu, tar dulu gitu kan. Baru juga jam berapa udah ngerujak. Oh ya udahlah.
nyanyi dulu yuk gitu kan, main gitar-gitaran aja dulu, ada gitar bang di situ kebetulan, mungkin buat dia supaya nggak iseng ya kan, gitar-gitaran. Saya masih ingat waktu itu lagi yang ngetrennya lagu Gaby itu bang, jauh kau pergi gitu. Oh iya, ya. tahu. Di situ kan kita lagi nyanyi kan, ini kita posisinya itu saya, senior saya berdua sama yang orang Limbah, lain sebelah ada satu, ya sekitar 5 orang ya kan. Oh, nongkrong situ ya? Nongkrong bang di situ bareng-bareng kita nyanyi, emang lagi ngetren banget kan lagu itu waktu itu. Tiba-tiba sayup-sayup dengeran suara cewek bang, suara cewek ya ngikut nyanyi bang, kita gitarin sampai kita diem, gitar tetap jalan bang. Nah iya, ada suara cewek, siapa tuh, nggak tahu, saya bilang gitu kan. Saya diem aja kan, saya colek aja kan, itu siapa bang, ini gue nanya gitu kan. Akhirnya nggak lama tuh kita kaget semua bang. Itu kenapa? Karena itu kan kita duduk di bawah yang atap gitu kan, kayak spandek bang. Jadi kalau ketimpa sesuatu dari atas kan suaranya Kenceng ya? kenceng banget kan. Itu kaget di situ pas kita gitarannya agak berhenti total lah, tapi suaranya masih ada. Suara itu bang gubrak gitu. Kata saya sama anak-anak, itu apaan kan gitu ya. Pas gitu lihat, oh mangga jatuh. Oke, Mangga jatuh nih, nggak apa-apa ya kan. Kita lihat mangganya, ada yang dari lane sebelah itu yang mau ngambil, senior tuh. Nah terus dia jalan, terus ini gue yang ngambil gitu. Jadi dia jatuhnya kan di sebelah sana bang, pas deket pohonnya ini. Yang kacaunya dia sih menurut saya, dia jalan mindik-mindik pelan ngambil tapi matanya ke atas bang gini. Oh oke. Iya. Jadi pas dia ngambil mangga, dia nengok ke atas, ya itu ada sosok yang cewek itu. Gimana tuh? Ya dia duduknya sama kayak gitu, begini-begini kan, kayak nyapa gitu bang. Terus dia ngeliatin, ya bengong dianya, kayak orang nge-freeze gitu kan. Ya kita kan di sini ngeliatin, lu kenapa? Lu kenapa? Bang itu kenapa? Nggak tahu. Ya udah ayo samperin gitu kan. Ya udah ayo samperin tuh. Pas ngeliat gini lah, udah diem semua, kabur langsung. Itu dia masih di situ aja teman saya. Jadi gimana itu si ceweknya? Abang lihat gitu? Yang saya lihat ya dia duduk kayak gitu kan, sama kayak yang tadi saya lihat di dalam. Terus ketutupan rambut gitu bang sebelah. Terus yang saya lihat ketutupannya itu kayak rusak lah, bisa dibilang wajahnya rusak. Saya nggak ini banget soalnya agak geli sih bisa dibilang ya, orang kayak berdarah gitu ya, sebelah gini bang. Terus dia diem aja gitu gunjang-gunjang? Iya, ngeliatin? Iya sambil gini dia. Sambil gimana? Iya sambil apa, kayak orang melambai gitu bang. Tangannya? Iya. Ya, makanya kan kita langsung ngibrit bang. Itu teman saya tadi yang ngambil mangga masih dipegangin aja nih mangga, diem aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tinggal aja udah, sampai yang orang limbahnya aja langsung kabur, gitar dibanting. Ini lari ke dalam langsung. Itu si itu ditinggal lah kayak gitu kan. Iya ya, balik lagi yuk. Masih ada nggak kan gitu kan? Iya nggak tahu. Udah tuh kita diem aja dulu ngerokok situ. Nggak lama dia jalan, cuk. Dari belakang jalan sendiri. Wah parah lu, ninggalin gue kata gitu kan. Gue sampai lemes ngeliat kayak gitu. Ya siap-siap aja besok sakit gitu. Bener gue sakit bang. Bener? Iya. 2 hari nggak masuk. Pernah waktu itu kejadian lagi yang kita mau buka line baru bang. Ini yang di dalam pabrik itu kan tadi saya bilang ada line 2, line 3, line 4. Sekarang sih dengar infonya sampai line 6 ya. Cuman yang kemarin tuh yang line 4 itu yang paling lumayan bermasalah sih, lama prosesnya. Karena orang teknisinya yang dari kita nih, yang dari dalam aja, mereka bingung gitu, kok masalah terus kayak gitu kan. Sampai akhirnya didatangkan dari luar negeri bang. Jadi yang punya mesinnya pasti kan ada teknisinya dong.
Iya, biasanya kan itu mesin Iya dari kan? luar ya, mesin dari luar negeri. Mereka punya teknisi sendiri kan. Untuk Itu datang. nyetingnya. Datang bang. Oke. Kurang lebih ada 6 orang nih kalau nggak salah waktu itu. Nah terus datang ya dia kerjain segala macem. Pas lagi dicoba untuk running emang selalu gagal bang. Oh. Gitu. Dia sendiri pun maksudnya mereka sendiri nih pada bingung. Lah. Ini kenapa gitu kan? Mesin-mesin mereka yang bingung ya. Bingung sendiri. Padahal nih lane 2, lane 3 aja yang lebih rumit kata mereka ya. Nggak serumit ini. Kenapa sih? Gitu. Ibarat bahasa Indonesianya kalau kita mah, kenapa sih nih? Gitu. Yang masalah di mana ya? Masalahnya ya ada aja bang. Jadi di saat proses pengisian terkadang udah disetting seperti ini seperti itu. Ntar dia luber atau bagaimana. Di saat di setting conveyor tiba-tiba conveyor yang ngangkat bang pernah. Padahal udah pas. Ada waktu itu pernah dia cerita. Dia kan emang kalau orang bule kalau kerja itu nggak tahu waktu ya bang. Jadi sampai pagi dikerjain terus bang. Sampai jam 2 waktu itu pernah. Jam 3, jam 2 itu pas udah akhir-akhir ya. Karena kita udah paksa untuk mau trial ya. Untuk percobaan. Itu sampai jam 2, jam 3 dia masih kerja. Pagi pun 6:30 udah datang lagi. Udah nongol lagi ke situ. Nah itu dia pernah bilang katanya. Ya kalau bahasa Indonesianya mah. Ada yang nggak beres di luar teknis. Istilahnya kayak gitu. Setelah itu ya kita diskusi lah antara pihak QC kan produksi dengan teknisi dan pihak masih manajemen lah saat itu. Ini gimana caranya, kita kan udah ditekan nih sama owner. Ini harus bisa segera running. Kalau bisa akhir bulan ini. Gimana caranya? Tapi bahkan teknisi dari luar negeri pun masih begini juga. Akhirnya waktu itu bikinlah selamatan bang. Bikin selamatan di situ, bikin pengajian di situ. Rame-rame sampai ngundang ustadz juga kan. Nah saya pikir setelah kejadian itu ada pengajian apa segala macam ya, saya pikir akan baik-baik aja ya. Ternyata malah 2-3 hari sejak kejadian itu kalau nggak salah ya, sejak pengajian malah ada kesurupan massal waktu itu bang. Kesurupan massal. Gimana ceritanya? Iya jadi waktu itu kan lagi saya shiftnya abang nih? Iya lagi shift saya. Kebetulan waktu itu lagi shift 2 kalau nggak salah. Oh iya saya sampai ngelong waktu itu. Sampai lanjut ke shift 3 karena keteteran bang. Oke. Yang di sini ikut ke sana. Bantuin juga kan karena emang awalnya cuma 1. Terus jadinya semuanya bang. Jadi saat itu si mesin ini lagi dicoba trial bang. Ini lagi di lane 4 nih? Di lane 4 ini dicoba trial jam 8 malam. Oke. Emang udah di schedule kita kan di situ. Jam 8 malam di trial. 1 jam belum ada masalah. Pas jam 9 lewat bang. Itu mulai kayak mesin kita berpikir saat itu masih teknis ya. Kayak si conveyor melayang gitu kan terbang gitu. Ngangkat bang. Jadi saat dia muter kok ngangkat. Oh mungkin kebanyakan gitu kan. Atau kayak dia kan sistemnya kayak rantai bang. Iya. Mungkin terlalu kendor, bisa kita copotin nih 1 gitu kan, 1 ruas kita ambil. Ternyata enggak juga, masih kayak gitu. Terus produk ini kan jalan nih bang di conveyor. Nah ini kan karena kita masih proses uji coba di saat itu, jadi yang diisi itu masih yang belum yang bisa dijual, masih yang istilahnya baru percobaan lah gitu. Si produknya ini kan ditungguin nih bang sama anak produksi cewek di depan ya, jadi nggak di packing dulu, jadi masih di compare langsung diturunin bang produknya. Nah jadi ceritanya sih waktu itu si cewek ini anak produksi, waktu dia lagi nurunin bang, produknya dipeluk gini bang, turunin, peluk begini bang, turunin. Nah pas dia lagi meluk gini, dia ngeliat di sini kan compare tinggi ya, ada sepotong kaki bang. Jadi segini bang, segini kaki bang, nangkring gini, duduk gini, tapi nggak ada ke atasnya, cuma segini doang. Nah dia di sini, Oke. lagi nurunin gini bang, dia di sini, kan jalan ya, itu jalan dia, jalan begini, ikut gitu kan. Ini di sebelahnya, histeris bang situ langsung, kayak Langsung gitu. kesurupan gitu ya? Iya dari situ langsung dia histeris, teriak-teriak, nangis, nggak jelas kan, ya nyebar ke semua yang karyawan cewek-cewek juga di situ bang. Kan di situ juga ada ibu-ibu juga yang kerja, ada anak muda juga cewek.
yang produksi emang mayoritas bahkan cewek ya di area conveyor situ. Itu ikut nangis juga. Dan dari beberapa keterangan setelah itu selesai, itu kejadiannya dari setengah 10-an katanya sampai jam 12-an lah, hampir 2 jam bang, hampir 2 jam lewat waktu itu. Pokoknya saya lagi ngurusin sini gitu, saya ini juga rame kan, bingung ya kan di saat itu. Ya saya cuma dengar gini, tapi emang saya ngeliat itu ada yang sampai lari bang. Yang kesurupan? Iya, lari bang, klien saya ditabrak gitu bang. Produk saya jeger aja kata saya, terus dipukul-pukulin. Cuman ada sih yang kabur, yang ngacak-ngacak gitu, ya sempet bilang katanya ini tempat saya, katanya jangan ganggu itu. Kata saya, lah mana saya tahu kan gitu. Udahlah dari situ langsung diamankan orang-orang itu kan, ya saya bantu tetap nginin produksi kan, maksudnya tetap bekerja seperti biasa walaupun saya harus ngelong shift di saat itu, ya saya kerjain aja. Setelah orang banyak datang ke situ, sampai Ustadz juga sekitar situ dipanggil untuk bantu mereka kan, ya alhamdulillah sih langsung mereda. Dan kalau keterangan dari Ustadznya sih ya cuman bilang nggak mau diganggu, tapi kan kita juga di situ bilang ya kalau nggak mau diganggu ya kalau bisa mau pergi, kan ini juga emang tempat kita kerja, kita juga nggak tahu di situ di mana posisinya. Jadi kalau kita pasang mesin atau kita bagaimana aktivitas, ya kita juga nggak tahu kan terganggunya seperti apa, nggak terbalik kan gitu kesannya, yang ganggu siapa. Setelah kejadian itu bikin lagi lah selamatan, sampai waktu itu ada prosesi motong kambing apa ya di situ bang. Motong kambing? Iya, motong kambing. Jadi dia sepasang bang kambing, nggak tahu saya juga itu dapat dari mana. Cuman waktu itu pas lagi saya libur suruh dateng kan. Jadi kita ngerjainnya hari Sabtu, karena kan di situ libur Sabtu Minggu bang. Nah terus hari Sabtu pas malam Minggu, ya saya pikir malam Minggu nggak masalah ya, katanya mau selamatan, tumben kata saya, ini malam Minggu selamatan. Pas dateng ke pabrik udah rame kan, saya ngeliat lah kok ada kambing, katanya. Kambing apaan nih, buat apa, saya pikir kan gitu. Dan saya lihat kayaknya sih sepasang bang, ada yang bawa security yang saya lihat waktu itu, sama ada orang manajemen juga, kepala teknisi waktu itu ke situ, sama yang orang bule masih ada di situ kan, dia datang juga. Yang saya lihat ya itu dia kan, kita ngeliat nggak boleh masuk ya di dalam situ, jadi itu kambingnya digeret ke dalam bang, digeret ke dalam ke line 4 itu emang tertutup bang posisinya, daripada line kita yang line 2 sama line 3 ini masih terbuka, line 4 ini tertutup sebelah sinian. Nah itu dibawa ke situ bang, dibawa pada ngintip sih ya, itu disembelih di situ bang. Disembelih di line 4 itu? Iya, jadi di situ digali bang, nggak dalam sih, jadi ada 2 lubang di situ digali. Buat darahnya itu ya? Iya, buat darahnya dikucurin situ. Terus habis itu ditutup lagi, terus disemen lagi. Oh gitu? Iya, jadi setelah itu ya dagingnya kan dipotong-potong ya, maksudnya disembelih udah kan. Dari sini ke bawah mah dibagiin bang, tapi palanya entah kemana. Palanya nggak tahu kan? Nggak tahu bang. Ada kemungkinan ditanam juga ya? Bisa jadi bang, entah digantung, entah ditanam. Karena ada temen pernah ngelihat itu digantung bang, salah satunya. Di mana? Di pojokannya bang, pojokan dekat mesinnya. Iya, di pojokannya dekat mesin, tapi di atasnya si pabrik bang, dia digantung di situ katanya teman saya. Saya kan nggak ngeh ya, karena ketutupan kardus segala macam kayak gitu. Cuman yang pasti indah nih dibagiin gitu kan, buat kita selamatan kan gitu. Dibagiin dulu? Iya dibagiin, daging apa, kaki gitu kan, kita bikin sate segala macam ya seperti itu. Setelah selamatan itu sih alhamdulillah bisa berjalan bang, si line itu bisa operasional, tapi nggak sempurna juga, tapi tetap aja ada masalahnya bang. Emang udah katanya udahlah biarin aja, kata manajemen juga udah biarin aja, ya sudah. Waktu itu pernah juga anak forklift sempat cerita, itu forklift kan berat bang, nggak mungkin bisa didorong orang kan ya bang,
tapi bisa jalan bang. Sedangkan akinya dia lagi ngecas bang. Saat itu kita mikir ya, udah amat gitu. Tapi ya memang forklift itu doang yang kayak gitu, yang mau arahnya ke sana mulu bang, ke belakang. Saya juga bingung deh. Tapi emang saya belum pernah lihat sosoknya, cuman anak yang megang forkliftnya itu, operatornya pernah bilang katanya ada sosok laki-laki katanya pakai topi helm proyek kayak gitu bang. Ya dia ada di decknya dia gitu. Padahal baterainya kan dia copot pasang gitu, dia lagi ngecas, tapi dia jalan ke sana bang. Iya, akinya itu lagi dicas ya. Iya, Harusnya nggak bisa jalan. nggak gitu. bisa bang. Apalagi itu kan berat ya, ada bebannya juga. Itu jalan masih ke pojok. Itu doang sendiri. Salah satunya. Itu kan kita kerja di QC itu kan kita punya laboratorium sendiri bang. Iya, buat ngecek ya. Untuk ngecek bang. Nah kita pasti bolak-balik dong ke lab ibaratnya. Tuh cek lab kita kan setiap berapa kali putaran running itu kita ngambil sampel, nganterin ke situ. Nah waktu itu saya nganterin sampel bang. Saya nganterin bolak-balik. Nah saya ngeliat ada orang yang tugas di bagian lab itu lagi duduk nyatet. Terus saya kasih kan sampel. Bu ini sampelnya. Bilang gitu. Itu sekitar jam 9-an malam masih. Tapi emang yang orang-orang yang kantornya kan udah pada pulang bang. Tinggal dia doang sendiri. Nggak ngomong nggak apa. Diem aja, dia nyatet aja serius. Bodoh amat kata saya kan. Keluar nggak lama dia keluar bang dari toilet. Lah, tadi bukan ibu di sini. Lah, orang saya dari tadi di sini, mana di saya sana. Saya ke toilet, perut saya mules, kayak gitu. Lah itu tadi siapa dong? Terus, udahlah, kata saya, biarin aja gitu kata dia. Nah sampai dia sendiri pun ngalamin, sampai akhirnya dia resign bang dari situ. Gimana itu ceritanya? Jadi waktu itu dia ketiduran lah. Dia kan ada shift 3-nya juga bang di lab itu kan. Karena kan proses produksi terus berjalan. Nggak pernah berhenti 24 jam. Dia kebagian shift 3 waktu itu. Nah pas dia shift 3, dia kayak orang tidur di meja gini bang. Ketiduran lagi kerja. Kayak orang erep-erep lah. Mau bisa dibilang. Erep-erep. Nggak bisa ngomong nggak apa. Pas kebangun dia ngelihat sosok cewek di sebelahnya dia bang. Yang tadi kali ya atau gimana saya nggak tahu. Terus duduk juga? Berdiri bang. Jadi dia duduk, ini sosoknya berdiri bang. Sebelah dia. Oke. Separohnya ketutupan rambut, yang ketutupan rambutnya itu hancur lah. Gitu. Terus ada ya berdarah-berdarah gitu kan. Makanya terus dia emang saat itu kebetulan juga saya pas masuk malam, saya ngeliat dia emang langsung kabur bang dari lab. Pergi dari lab terus kayak orang bingung bang gitu, kayak ini kemana kan, terus dia lari ke loker akhirnya kayak gitu. Nah ternyata itu dia ngalamin di situ tuh. Pernah juga ada, saya baru ingat lagi, di situ ada garasi bang. Jadi di gudang itu depan sini sampingnya lah ada garasi mobil-mobil tua bang. Karena si owner ini emang hobinya mobil tua kan. Oh, si ownernya iya, hobi ngoleksi mobil tua. Kolektor gitu mobil tua. Jadi kayak waktu itu suruhan lah kalau kata orang Jawa, malam satu suruh gitu, itu ada banyak sajian-sajian yang dimasukin ke dalam garasi situ, digeletakin. Oh serius? Garasinya kan kaca bang ya kelihatan lah. Ada sajiannya banyak? Ada bang. Itu setiap mobil ada. Setiap banyak. mobil ditaruh sajen? Iya, di atas kap mesin di depan. Iya. Seterang-terangan itu ya? Iya. Cuman yang naruhinnya katanya sih ajudannya dia. Nggak boleh orang lain ya yang nyiapin, yang naruhnya. Jadi itu dibersihin, awalnya kita yang bersihin. Maksudnya dari pihak kan ada cleaning service ya kan di situ juga yang ngebersihin. Ya itu dia bersihin awalnya. Ya setelah bersih ya udah dikunci lagi, dikasih lagi kunci.
Saya juga nggak tahu tuh cleaning service dari mana. Waktu ada yang bersih-bersih. Saya nggak ngeh kalau besok hari ternyata malam suro. Ada apa sih? Suro ya? Iya, ada apa sih gitu kan? Taunya ya tahun baru Islam. Nggak tahu ada begitu-begitu. Ternyata oh itu salah satunya, belum di dalam. Juga ada di beberapa spot yang ada seperti itu. Kayak gitu bang. Garasinya ini posisinya di mananya? Di sebelah mana? Di sebelah mana pabrik? Di luar bang. Sampingnya jatuhnya. Samping ya? Sampingnya pabrik. Jadi kayak apa ya? Kayak akuarium ya bentukannya gitu. Dikacain semua. Oh. Itu ada mobil 1, 2, 3, 4 banyak. Itu berjejer. Jadi memang buat dipajang ya? Iya. Memang dia hobi sih susah bang. Orang hobi kan ya. Jadi ya dipajang aja kayak gitu. Memang sih menurut saya juga rada penasaran sih sebenarnya. Ini sosok cewek ini siapa sih gitu. Karena emang lumayan cukup ganggu sih. Iya, karena yang sering muncul yang cewek ini ya. Iya bang. Si muka rusak ini. Jadi kayak kita juga nggak tahu siapa. Saya juga nanya sama yang senior juga di situ. Mungkin gini bang ya, kayak mereka tahu ya, tapi ya entah disembunyikan atau gimana. Itu kejadian apa atau bagaimana, kan pasti ada dong historinya. Kenapa dia di situ? Atau mungkin dari luar kan gitu. Tapi kenapa ya dia terus? Gitu, nggak cuma kita ya, anak produksi, anak gudang, ya di belakang pun gitu sama kayak gitu juga. Nah bang, ini kan kalau sosok cewek yang itu kan berarti sosok si ceweknya ini udah sering memang muncul di mana-mana nih emang biangnya dia nih. Tapi gue penasaran sama yang forklift. Iya. Karena forklift ini benar-benar aneh nih menurut gue. Iya. Aneh ya. Saya juga ngerasa aneh sih bang. Aneh karena nggak ada akinya bisa jalan. Nah itu nggak ada baterainya. Ya lu tau nggak ceritanya gimana tuh? Dari mana tuh forklift? Ya kan bisa dari situ. Maksudnya di situ ada berapa forklift? 7 bang. Ada 7 forklift. Saya ingat gue 7. Dan yang aneh yang satu itu doang. Satu doang. Nah, bang. itu gimana bang ceritanya bang? Jadi kalau dari teman itu cerita yang emang operatornya ya, salah satu operatornya yang emang di situ dia nginiin mengendarai forklift itu, dia bilang waktu itu awalnya kan cuma 5 bang, 5 forklift, butuh 2 tambahan. Akhirnya dicari baru dapat 1, kuranglah 1. Nah, jadi ada info nih dari pabrik sekitaran situ lah, bilang katanya nih ada forklift nggak dipakai nih, kalau mau di repair aja. Ya koordinasi entah gimana caranya, datanglah tuh barang ke situ. Historinya nggak ada yang diceritain awalnya, gitu. Kenapa itu forkliftnya nggak dipakai gitu aja, gitu kan? Nggak dibuang kayak gimana, kayak enggak. Ya udah, namanya kita kasarnya dikasih hibah kan, nggak perlu beli, ya diambil mungkin, diambil, diperbaiki, direparasi ulang sampai bisa jalan. Nah terus pas sudah jalan ya itu muncul keanehan seperti itu kan. Ternyata si siapa namanya operatornya yang memang tanggung jawab di nomor itu, nomor 7 itulah ya, anggaplah nomor 7 ya, itu dimimpiin bang, dimimpiin gimana kejadian waktu itu si forklift itu ya sampai nggak dipakai. Ternyata emang terjadi accident situ, dia cerita. Gimana? Ya kalau yang saya dengar langsung dari dia ceritanya, jadi ngelihat sosok, dibilang kata dia bahwa bapak juga nggak terlalu tua, umur 30-40an. Jadi dia di saat lagi ngambil barang, posisinya barangnya di atas bang, dan itu barangnya barang berat. Mungkin salah posisi atau gimana, si garpunya belum sempet diangkat dia udah narik bang. Jadi kayak orang mungkin buru-buru kali ya, karena dia gambarannya kayak orang lagi buru-buru mindahin barang. Pas itu forkliftnya masuk, si garpunya plek gini masuk, belum sempet diangkat, kan dia harus ada tuasnya lagi ngangkat full ya, harus sampai plek gitu kan. Itu baru setengah, ya akhirnya kan ini barang di atasnya tumpah bang. Baru diangkat setengah, jadi garpunya baru setengah gini, diangkat juga baru yang depannya doang. Ya otomatis kan kayak orang nyongkel, ya kan. Jatuh bang, timpa dia, meninggal di tempat. Kayak gitu. Emang nggak ada atapnya itu ya? Ada kan barangnya kan, yang namanya barang ya kan, produk kan tetap aja jatuh semua. Oh barangnya itu kecil-kecil. Sedang lah. Sedang ya?
Iya. Iya kan maksudnya Ya. atasnya itu atapnya cuman rangka doang gitu ya? Nggak ada yang tutupnya kan? Nggak ada, cuma Nggak rangka ada. doang memang. Iya, yang katanya sih, yang dia lihat ya kata teman saya itu yang operator itu bilang kayak sejenis keramik bang. Oh, Kebayang nggak kalau keramik gimana ya? iya ini di Kayak pabrik kalau sebelumnya jatuh, ya? iya. Entah itu dapat link dari mana, katanya sih itu keramik ya, katanya gitu. Ya udah. Ketimbang. Udah terus kayak gitu, iya. Terus makanya di apa ya diwujudkan sosoknya seperti itu. Operator forklift pakai top. Iya, pakai wear pack, pakai helm gitu bang, pakai sepatu safety lengkap. Iya, karena dia forklift ini selalu ngarah ke sudut Iya. terus ya. Sudut yang nggak seharusnya nih. Iya, nggak seharusnya. Jadi memang setelah saya tanya, yang biasanya banyak informasi kan security bang. Ya waktu itu pernah sempat ngobrol sama beberapa security, ya pengen tahu lah kayak banyak gangguan begini begitu kan gitu. Ini kenapa sih Pak? Ada yang bilang katanya dari jalan. Karena kan jalan depan ini kan emang jalan bisa dibilang akses utama ya, ini jalur pantura kan gitu. Jadi emang ya mungkin ada yang celakaan atau gimana ya. Terus dia ke situ singgahnya. Ada juga yang bilang memang itu udah lama ada di situ. Nah kalau yang si forklift itu dia bilang mah kayaknya gini, dulu ini memang bekas pabrik katanya, tapi dia nggak bilang pabriknya pabrik apa. Nah terus diambil alihkan lah sama owner nih, buat dia yang jadiin pabrik di situ. Gitu. Mungkin kejadiannya itu tahun-tahun sekitar 98an bang. Jadi pas posisi ya lagi krismon lah, dan banyak pengusaha yang pada gulung tikar tuh. Nah itu dialihkan sama owner waktu itu. Akhirnya ya mungkin di titik itu kejadiannya. Oke Bang Tito, sampai Iya. akhirnya berarti selesai semua ya ceritanya, dan berapa lama dia jadi Bang? 1,5 tahun bang. 1,5 tahun. Iya. Oke, jadi ini udah ceritain semua Bang ya, nggak ada yang kelewat lagi Bang ya. Iya, Dan udah. ini thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman dan sama saya juga, makasih banget ya Bang ya udah nyeritain ini. Dan Iya bang. buat yang udah nonton video ini nih dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan yang mau datang ke sini buat cerita itu caranya gampang banget, kalian bisa ke link di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Tito juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.